Assalamualaikum teman-teman. Salam belajar untuk semua. Jangan lupa subscribe ya. Harga KB NH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat minimal, maka pH larutan NH3 0,2 M adalah. Dari soal ini, kita sudah mengetahui bahwa NH3 itu adalah KB. KB ini adalah ketetapan basah. Jadi ini adalah termasuk basah lemah. Untuk mencari pH larutan NH3 0,2 M, maka kita harus mencari rumus menggunakan yang KB. Itu jadi kita untuk mencari POH nya nanti kita menggunakan ini OH min sama dengan KB dikali MB. Nah, kita masukkan rumusnya, kita masukkan KB itu 2 kali 10 minimal dikali dengan MB. MB itu ini 0,2 kita ubah menjadi bentuk seperti ini, jadi 2 di belakang koma di 1 jadi 10 pangkat min 1. Kita kalikan 2 kali 2 4, 10 kali 10 ini pangkatnya kita tambahkan ini minimal tambah min 1 itu OH plus ini 2 dikali 10 min 3 ini akar dari 4 dan akar dari min 6. Kita dapat POH sama dengan ini min log OH min log ini jadinya dapatnya 3 min log 2. Baru kita masukkan ke rumus hapusnya yaitu pH nya. pH nya itu menggunakan 14 dikurang POH, jadi 14 dikurang 3 log 2 dengan 11 plus log 2. Jawaban ini suatu larutan diketahui memiliki nilai pH sebesar 2,7 gitu. Kurang log 2 log H plus itu jadinya log 2 dikurang log H plus ini minnya pindah kan, log 2 sama dengan pindahkan log 10 pangkat 3 log H plus jadinya log 2 per 10 pangkat 3. Lalu kita cari nilai H plusnya. H plusnya itu sama dengan 2 per 10 pangkat 3 nilai H plus itu. Jadi kita buat ubah 2 ini kan sifat logaritma itu 2 kali 10 min 3 itu ke dalam 300 ml larutan asam benzoat 0,2 M ditambahkan KOH sebanyak 2,8 gram. Jika Ka asam benzoat sebesar 6 kali 10 min 5 dan diketahui ARK 39O sama dengan 16H sama dengan 1, pH larutan setelah tercampur adalah. Dari sini kita mengetahui soal asam benzoat volumenya itu 300 ml, M-nya itu 0,2, Ka-nya itu 6 kali 10 min 5. Sedangkan KOH ini masanya itu 2,8 gram, diubah menjadi Mg itu 2800 dan MR-nya adalah 56. Saja kita masukkan ke rumus yaitu ketetapan asam. Ketetapan penyangga atau penyangga, rumus penyangga yaitu kita menggunakan rumus penyangga itu dengan H plus sama dengan Ka mol yang besar dikurangi mol yang kecil dibagi mol yang kecil. Mol yang besar berarti mol yang besar itu kita kalikan dulu untuk mencari mol di asam benzoat ini, yaitu ini volume diketahui berarti 0,2 dikali 300 yaitu sama dengan 6. Baru ini karena di sini masanya diketahui maka kita menggunakan ini MR-nya berarti 2800 dibagi 56. Lalu kita bagi ini kita bisa apa kita masukkan langsung ke pH-nya yaitu dengan 5 ini kita pindah ke 4 ini log
Lanjut yang keempat, asam hiperbromid HOBr adalah asam lemah dengan Ka yaitu 10-9 berbanding HOBr dalam larutan NaOBr pada pH sama dengan 10. Dari soal ini kita ketahui ada dua larutan yang kembar itu HOBr dengan OBr. Itu langsung masuk ke rumus penyangga. Rumus ya. Tadi pH-nya itu sama dengan 10. Kita carilah nilai H plusnya yaitu dengan 10 pangkat min 10. Langsung kita masukkan ke dalam rumus penyangga, yaitu H plus sama dengan Ka, mol asam. Ka ini kan adalah ketetapan asam, jadi kita menggunakan rumus penyangga asam, yaitu larutan NaOBr ini mol asam dibagi mol garam, mol asam. Kita masukkan Ka-nya itu adalah 10-9. Ini dibiarkan saja. Saya langsung masukkan ke dalam sini. H plusnya tadi 10-10 dibagi Ka-nya 10-9. Ini HOBr, tetap HOBr. Jadi dalam larutan NaOBr pada pH sama dengan 10 adalah ini 10-1. 10-1 berarti jawabannya D. Lanjut. Sejumlah 200 ml HCl 0,30 m. Ka sama dengan 5 kali 10-10 dicampur dengan 100 larutan KOH 0,3 m. Ke dalam campuran tersebut ditambah 0,8 gram G NaOH padatan Mr40 pada 25 derajat Celcius. NH kepadatan pH larutan terbentuk adalah. Pertama kita cari dulu mol dari HCN. Di sini HCN telah diketahui volumenya ml, volumenya 200 dan molaritasnya itu 0,30. Jadi kita menggunakan rumus M kali V yaitu 0,3 dikali 200 sama dengan 60 mmol. Yang kedua yaitu kita mencari rumus KOH. Mencari mol KOH. Di sini KOH telah diketahui yaitu volumenya 100 dan molaritasnya itu 0,30. Masukkan jawabannya 30 m milimol. Kita cari nilai mol NaOH pada titik itu. Mol NaOH ini telah diketahui di sini massa dan mR-nya. Jadi kita cari massa 0,8 dibagi 40 jadinya 0,02 mol dan kita ubah mol menjadi milimol jadinya 20 milimol. Lalu kita buat persamaannya itu kita cari nih sisanya itu larutan terbentuk. Itu kita cari larutan terbentuk dengan menggunakan pembatas ini. Reaksi pembatas. Itu HCN ditambah KOH jadinya KCnH2O dengan M ini mula-mula HCl. Mula-mula itu adalah molnya itu 60. KOH yaitu 30 dan KCl ini enggak ada ya kan. Dari sini telah diketahui bahwa reaksi pembatas itu adalah 30 adalah larutan KOH. Ini adalah reaksi pembatas. Lanjut kita reaksinya yaitu 30 ini HCl ini mempunyai koefisiennya itu cuma 1. Jadi 1 koefisien dikali 30 dibagi 1 sama dengan 30. Ini KOH juga punya 1 jadi 30 bagi 1 30. Ini sama, dia sama memiliki koefisien hanya 1 jadi nilainya sama. Lalu di reaksi ini kita akan mengurangkan, sedangkan di produk kita itu ditambah. Jadi 60 kurang 30 itu 60 kurang 30 sama dengan 30 kurang 30 itu habis dan ini 30 sama 30. Lanjut yang kedua yaitu kita cari ini kita cari yang untuk NaOH
NaOH itu HCN sama dengan NaOH. NaOH plus 2H2O. Sama caranya itu kita menggunakan reaksi pembatas. Di sini reaksi pembatas adalah NaOH itu dengan ke-20. Lalu kita cari reaksinya. Ini HCl hanya memiliki koefisien 1. Ini juga 1. Jadi kita 20 dikurangi koefisien kan? Reaksi pembatas terkecil dikurangi koefisien dari larutan ini. Di 20 dibagi 1 sama dengan 20. Dan hasilnya kan tadi dari diketahui bahwa untuk larutan dikurangi, sedangkan untuk produk itu ditambah. Jadi 30 dikurang 20 itu 10, 22 kurang 20 itu habis. Ini 30 kurang ditambah ya. 50. Ini dari 50 ini 20 ini. 20. Bahwa di sini ada sisanya, ya kan? Reaksi sisanya. Dan di sini ini juga produknya ada 50. Jadi langsung kita masukkan ke dalam rumus. Ini di dalam rumus Ka mol asam per mol garam. 5 dikali 10. Ka itu nih 5 dikali 10 1. Mol asamnya itu adalah 10, mol garamnya 50. Jadi ini kita dengan 10 min 10. Kita matikan ya. Jadinya 5. Lanjut, pH-nya itu jadinya 10 min 10 kan. Jadi kita masukkan pH-nya min log H plus. Min log 10 H plus itu nih 10 min 10. Log min 10 min 10. Jadi itu adalah 10. Terima kasih. Inilah video dari saya. Semoga kita bermanfaat.